Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mulai dulu bahasannya dari surah At-Tur ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'. Orang-orang tua yang beriman lalu keimanannya diikuti oleh anak dan cucunya, kami akan gabungkan nanti di surganya. Sampai di sini. Bapak ibunya beriman, kakek neneknya beriman nih. Terus anaknya ikut beriman seperti orang tuanya. Kira-kira banyakan siapa amal solehnya? Banyakan anaknya atau banyakan orang tuanya? Orang tuanya. Terus nanti kira-kira kalau masuk surga, beda nggak surganya? Itu kan beda amal solehnya. Saya mau tanya, berapakah tingkatannya surga? Berapa level? Wah, ini bahaya ini. Cita-citanya masuk surga tapi belum orientasi medan, nggak tahu apa yang mau dicapai. Ini bahaya. Kalau ada hadis Nabi bunyinya begini, ya, nanti kalau kamu masuk surga, kok nggak ada yang amin ya kira-kira. Kalau nanti bisa masuk surga, tapi nggak apa-apa kalau nggak amin, karena memang surga sementara belum jadi motivasi bagi sebagian orang, karena kebanyakan pendidikannya dunia terus. Jadi akhirat tuh belum mendapatkan prioritas, dan ini berbahaya juga sebetulnya. Nah, mudah-mudahan Nurul Iman betul-betul melahirkan generasi Qur'ani, karena kebanyakan sekolah ngakunya sekolah Islam tapi melahirkan generasi penyanyi, banyakan nyanyinya sama ngajinya gitu. Dan ini merusak. Jadi banyak menyanyi itu sebetulnya merusak otak anak, khususnya merusak hafalannya. Ini jangan tersinggung kepada penyanyi dan pemusik, nanti ada bahasannya sendiri. Kita serahkan sama dokter syaraf yang membahas itu. Apa benar bayi yang dalam rahim didengarkan musik Mozart, Beethoven, pinter? Nah, itu perlu debat di situ, ya. Tapi kalau di sini kayaknya waktu hamil nggak dikasih Mozart dan Beethoven. Waktu hamil istrinya ngalungin gunting lipat gitu kayaknya, ngajarin kekerasan gitu. Udah nggak lagi, kalau sekarang musiknya iPod dikasih MP3 Morotal gitu ya, yang dikalungin. Kalau orang dulu kan gunting kuku segala dikalungin gitu. Sama apa lagi biasanya? Bu Lia dulu pengalamannya gimana? Nggak pakai ya? Ya. Jadi nanti ketika masuk surga, penduduk surga akan dikatakan kepada mereka begini, Iqra warqa, bacalah dan naiklah satu tingkat. Iqra warqa, bacalah dan naiklah satu tingkat. Bacalah seperti kamu membaca waktu di dunia. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Sesungguhnya tingkatan leveling surga kamu itu adalah pada ayat berapa yang terakhir kamu baca. Disitulah tingkatan surgamu. Jadi yang banyak Qur'annya, dialah yang paling tinggi surganya. Yang paling sedikit Qur'annya, dialah yang paling rendah. Hati-hati, standar surga berbeda dengan standar dunia. Cita-citanya mau lama di dunia atau masuk surga nih? Berarti sudah tahu bekal apa yang harus dimiliki. Jadi kalau anaknya sudah hafal 2 juz
umurnya 7 tahun, kalau rata-rata orang tuanya 40 tahun, berarti kira-kira sudah berapa juz? 40 bagi 7 kali 2 gitu. Nah, insya Allah orang tua rata-rata 32 juz lah. Jadi nanti jumlah tingkatan surga itu sesuai dengan jumlah ayat Al-Quran berdasarkan hadis ini. Nah, orang-orang tua yang mendidik anaknya untuk beriman, lalu anaknya beriman gara-gara orang tuanya dan masuk surga, sebagai tambahan bonusnya di surga nanti adalah walaupun amal soleh anaknya tidak sama dengan amal soleh orang tuanya, Allah akan upgrade, Allah akan naikkan surga anaknya menjadi selevel dengan orang tuanya. Jadi kalau ada orang tua mengajak anaknya beriman, maka sebagai tambahan bonus dalam tafsir Ibnu Abbas, maka anaknya dipersilahkan masuk satu level dengan orang tuanya sebagai qurrata a'yun. Bayangkan kalau kita masuk surga dan salah satu anak kita gitu ya di neraka, naudzubillah min dzalik. Jadi dari ayat ini maksud saya betapa kuat tekanannya dari Al-Quran agar kepada setiap orang tua menjadi teladan keimanan kepada anak-anaknya. Nah, sekarang saya mau bicara soal keayahan. Para ayah, andalah yang diamanahkan, andalah yang dititipkan anak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan titipin lagi sama orang lain. Ini prinsip dasar. Ini prinsip dasar menjadi ayah. Kita sebagai ayah harus menjadi kepala sekolah bagi anak kita sendiri. Kalau kita tidak menjadi kepala sekolah bagi anak kita sendiri, kita lepas aja anak kita terserah pada sekolah, dan kita tidak ikut terlibat, tidak ikut mendukung sekolah, lalu kita sibuk dengan hawa nafsu kita sendiri atas nama bekerja, mengejar karir dan lain-lain, ini nantinya kita akan mendapatkan satu beban yang sangat berat nantinya. Contohnya begini, kisahnya Nabi Yakub sebelum wafat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am kuntum syuhada idh hadara Yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Tidakkah kau saksikan wahai Muhammad ketika Yakub dijelang kematiannya, lalu dia panggil anak-anaknya, kemudian ayahnya Yakub ini berkata kepada anak-anaknya sebagai bentuk evaluasi apakah kurikulumnya selama ini sudah benar sebagai ayah, apakah amanah sebagai ayah sudah dijalankan atau tidak. Maka menjelang kematiannya Yakub kemudian membuat tes soal ujian kepada anak-anaknya. Ini banyak yang bapak nanti matinya susah ini. Kalau dia tidak bertanggung jawab terhadap kurikulum anak dari seorang ayah, dan kalau sampai sekarang belum mengevaluasi apakah anaknya sudah lulus dengan hasil pendidikannya. Wahai anakku, kata Yakub, ma ta'buduna min ba'di. Apakah yang kalian sembah gerangan setelah kematian ayah nanti? Ini pertanyaan mendasar. Dan kalau anak menjawab satu pertanyaan dengan 3 jawaban, maka sukseslah si ayah. Dan ini kriteria ayah yang sukses mendidik anak. Bukan ayah yang berhasil membawa anaknya mendapatkan gelar PhD atau gelar apapun. Yang pertama, di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang ayah akan dimintakan amanatnya. Jadi jangan bangga kalau selama ini sudah sekolahkan anaknya dengan biaya besar sampai kemudian punya gaji besar. Bukan itu ukurannya. Ma ta'buduna min ba'di. Wahai anandaku, siapakah gerangan yang kalian sembah selepas kematian ayah? Qalu na'budu ilahaka
wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Anak harus menjawab dengan 3 jawaban. Pertama, kami akan menyembah Tuhan ayah. Ini yang pertama, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tuhan kakek Ibrahim, Tuhan kakek Ismail, dan Tuhan kakek Ishak. Ilaha wahida. Yang kedua, kami hanya akan mengesahkan penghambaan kami kepada Tuhan yang satu itu. Artinya apa yang kedua ini? Anak tidak musyrik. Tapi nanti saya jelaskan, banyak anak-anak kita yang musyrik tapi orang tuanya nggak tahu. Yang ketiga, sebagai seorang ayah, sukses menjadi ayah kalau anak menjawab 1 pertanyaan dengan 3 jawaban. Yang ketiga adalah wa nahnu lahu muslimun, dan kami hanya akan berserah diri pada Tuhan ayah, pada Tuhan kakek Ibrahim, kakek Ismail, dan kakek Ishak. Dan kami akan mengikatkan diri pada aturan syariat Allah dan syariat kakek Ibrahim, kakek Ismail, kakek Ishak, dan syariat ayah yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi poin yang ketiga adalah tugas berat seorang ayah, bagaimana anak-anak kita mau mengikatkan diri pada aturan-aturan Allah dan Rasulnya. Jadi mohon dijawab, apa 3 tugas besar ayah? 1, mentauhidkan anaknya. 2, membentengi anaknya dari kemusyrikan. Yang 3, mengikatkan anaknya agar terikat pada aturan-aturan Allah dan Rasulnya. Nah, ini pekerjaan berat. Saya mau tanya, kalau nanti anaknya bawa rapot nilainya bagus, siapa dulu dong? Kira-kira ini anak mama atau anak papa kalau rapotnya bagus? Anak mama atau anak papa kalau rapotnya bagus? Bukan anak keduanya, ini anak gurunya. Karena gurunya yang bikin kurikulum, gurunya yang ngajarin, gurunya yang juga bertanya, dan gurunya yang mengevaluasi.